Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan pelajari tatap muka ke-9 ya, terkait pendidikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Materi ini seharusnya diberikan sebelum Lebaran ya, teman-teman. Namun dikarenakan sudah mendekati Lebaran dan agenda di kampus cukup padat, maka saya berikan materinya hari ini begitu, namun bisa teman-teman akses selama 1 minggu. Sebelumnya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diterima ya amal ibadah puasa selama bulan Ramadan kemarin. Dan selama 1 bulan Ramadan ini bisa mengupgrade diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa bisa dicukupkan. Oke, membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Seperti biasa, kita warming up dulu. Bisa teman-teman jawab ya di kertas dan ditulis tangan seperti biasanya. Jadi teman-teman bisa merangkum apa yang teman-teman pahami terkait materi ini dan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apa sih budaya itu yang teman-teman ketahui? Kemudian yang kedua, apa saja budaya di Indonesia yang teman-teman tahu? Mungkin barangkali ya karena teman-teman ini terdiri dari berbagai suku, kemudian juga dari berbagai daerah yang berbeda, maka bisa disampaikan budaya yang teman-teman ketahui di masing-masing daerah. Kemudian yang terakhir, apakah budaya senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu ya pertanyaan ini sebelum menggeser ke materi selanjutnya. Kenapa sih materi ini ada dan kenapa ini harus diajarkan ke teman-teman sekalian? Yang pertama, agama menjadi sumber nilai dan dasar tindakan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Kita tidak bisa begitu ya, melepaskan unsur-unsur agama itu dari diri kita. Contohnya saja, agama mengajarkan bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berperilaku, memiliki moralitas yang baik, menjadi pemimpin yang baik seperti itu. Dan itu menjadi dasar nilai bagaimana kita berperilaku sehari-hari, begitu ya. Jadi agama itu tidak hanya keyakinan saja, tetapi mengajarkan kita bagaimana berperilaku, baik itu hubungannya dengan Allah secara vertikal maupun dengan sesama manusia dan juga sekaligus dengan alam dan hewan dan tumbuhan maupun makhluk Allah lainnya, seperti itu ya. Orang yang menempatkan agama di atas kebudayaan mendapatkan kesulitan untuk menerima di luar agama, begitu ya, dan sebaliknya. Jadi eh, ada orang yang itu menempatkan agama di atas segala-galanya, maka akhirnya senantiasa membenturkan agama dengan budaya, gitu ya. Kemudian ada juga yang eh, menempatkan bahwa agama di bawah budaya, maka senantiasa budaya itu yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai agama. Namun, kenyataan di berbagai negara yang mayoritasnya berpenduduk Muslim menunjukkan bahwa Islam menopkan dirinya secara beragam sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kebudayaan masing-masing, begitu ya. Contohnya misalnya di Indonesia, begitu ya, perayaan Hari Lebaran tentunya berbeda dengan di Turki. Kalau di Turki habis sholat Id selesai, begitu ya. Tapi kalau di Indonesia habis sholat Id ke tetangga-tangga saudara, bersalam-salaman, kemudian membagikan angpau, kemudian ada kue kering dan seterusnya. Tentu juga akan berbeda dengan masyarakat Islam yang ada di Iran, Palestina, ataupun yang lain, gitu ya. Agama dan budaya itu saling mempengaruhi dan saling mengisi sehingga keduanya sangat sulit dibedakan. Dalam konteks tertentu, agama dan budaya bisa sejalan namun dalam konteks lain tidak sejalan. Sehingga dengan latar belakang tersebut, sehingga dengan latar belakang tersebut kita itu ingin begitu ya memecahkan masalah ini. Kita tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri yang menolak budaya gitu ya, yang senantiasa membutuhkan budaya atau eh, sangat menjunjung tinggi budaya gitu ya.
Dan Islam sendiri mengajarkan kita bahwa keselarasan, keharmonisan, hubungan Allah dengan manusia. Sehingga makanya materi ini kita angkat, apalagi terlebih di Indonesia ini meskipun mayoritas beragama Islam, namun kita tidak boleh seenaknya begitu ya, karena kita agama mayoritas, tapi harus saling menghargai perbedaan. Lebih banyak sekali ya budaya yang berbeda di Indonesia. Kemudian terkait kebudayaan Islam. Kebudayaan sendiri adalah hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia. Wujud kebudayaan bisa nampak dari adat istiadatnya, bahasa, peralatan hidup sehari-hari, atau teknologi yang dia ciptakan, yang dia pakai, organisasi sosial politik, religi, dan seni. Misalnya, bisa kita lihat, misalnya budaya yang dianut oleh masyarakat Amerika ya, yaitu budaya kebebasan. Bisa kita lihat begitu ya, bahasa yang dibuat, bahasa yang digunakan. Ya, bahasa Inggris namun, banyak idiom-idiom atau, kata-kata slang yang keren begitu ya. Kemudian tidak ada, bahasa yang santun ya antara anak-anak, remaja ke orang dewasa karena terlalu, bebas begitu ya. Kemudian teknologinya banyak sekali ya yang itu maju, yang tapi ya, bebas dari unsur-unsur agama. Kemudian bisa kita lihat begitu ya dari seninya. Seninya ya karena mereka menjunjung tinggi yang namanya budaya bebas, maka seninya ya mohon maaf misalnya seperti, banyak ya patung-patung yang naked ya, tidak memakai baju sama sekali dan seterusnya. Jadi bisa tercermin dari perilaku artefak ya yang bisa dilihat seperti itu. Dan budaya tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Budaya Islam sendiri adalah semua hasil olah akal, budi, cipta rasa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengannya. Gitu ya, teman-teman. Apa saja dasar-dasarnya? Yang pertama adalah tauhid atau akidah, menjadikan kebudayaan memiliki unsur ketuhanan. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dan idealisme berkebudayaan. Jadi di sini budaya Islam itu tidak lepas dari unsur nilai-nilai akidah, begitu ya. Jadi kita tidak bebas, tidak sakarepe dhewe gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, tetapi tetap ada unsur-unsur ketuhanannya dan ya dari Al-Quran dan hadis begitu ya. Terus kemudian yang kedua, dasarnya adalah syariat atau hukum Islam. Ya, syariat atau hukum Islam ini menjadikan budaya itu punya kendali atau punya apa ya istilahnya yang mengontrol begitu ya agar gitu ya bisa memilah sebagai mata yang bisa memilah antara kesesatan dan kebenaran. Jadi mana yang hak, mana yang batil. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah maslahat atau akhlak. Akhlak menjadikan budaya bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita diajarkan kejujuran, membantu sesama umat manusia, tidak memandang rasnya mana, suku mana, tapi kita berlaku baik ke seluruh manusia. Nah, itu kan nilai-nilai yang diajarkan. Sehingga budayaan Islam, kebudayaan yang punya unsur dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus atau dinamakan theoanthropocentris. Apa sih peran dan fungsi budaya dalam Islam? Nah, yang pertama, begitu ya, agama mengandung ajaran keselamatan yang jelas dan tegas. Namun, ketegasan agama harus diformulasikan oleh bahasa budaya yang penuh bijak, lembut, dan feminim serta beradab, begitu ya. Agama sebagai makna dan budaya sebagai bahasanya. Agama sebagai maksud serta tujuan dan budaya sebagai sarananya. Agama sebagai kacanya dan budaya sebagai kulitnya. Jadi budaya dan agama itu saling mengisi gitu ya teman-teman. Jadi agama itu terwujud dalam budayanya ya karena budaya itu tercermin dari perilaku dan kebiasaan masyarakat pada itu ya. Kemudian selanjutnya ya karena terkait dengan budaya sebenarnya
Islam itu universal ya. Islam mengajarkan nilai-nilai secara universal yang bisa diakui kebenarannya oleh orang-orang di seluruh dunia, begitu ya. Yang pertama, universalisme Islam adalah bahwa ajaran Islam ditujukan untuk semua umat manusia, baik itu ras manapun, begitu ya. Ras dan bangsa manapun yang ada di seluruh dunia, begitu ya. Yang itu tercermin dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dan Al-Furqan ayat 1. Teman-teman bisa mengaksesnya ya lewat Al-Quran digital ataupun Al-Quran secara fisik. Kemudian, ajaran Islam sangat perhatian betul dengan persoalan kemanusiaan. Teman-teman perlu teman-teman ketahui ya, pada waktu zaman ketika sebelum Rasulullah menjadi Rasul ya, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, sebelum adanya Islam, masyarakat Arab itu sangat-sangat jahiliyah begitu ya. Ada yang namanya budaya perbudakan. Budak itu lebih hina ya daripada binatang peliharaan. Kalau binatang peliharaan kan masih disayang, masih dikasih makan, masih dikasih minum, dirawat dan seterusnya. Tapi kalau budak itu mereka melakukan apapun sesuai dengan permintaan majikannya. Bahkan kalau budak perempuan itu bisa saja diperkosa. Kemudian budak laki-laki bisa direnggut hak hidupnya. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat barbar begitu ya pada waktu itu. Ada yang namanya perbudakan itu masih salah satu budaya masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Namun dengan adanya Islam begitu ya yang mengajarkan bahwa semua manusia itu sama derajatnya di mata Allah hanya memberikan imannya, maka kemudian akhirnya Rasulullah banyak membebaskan Rasulullah banyak membebaskan budak-budak yang ada di masyarakat Mekah pada waktu itu. Sehingga ketika mereka dibebaskan, maka mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat perhatian betul dengan kemanusiaan. Seperti itu. Islam sebagai agama yang beraktualitas universal mempunyai pandangan hidup yang mengajarkan tentang persamaan, keadilan, kebebasan, dan kehormatan, serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik. Dulu pun ya Rasulullah ketika di Madinah menjadi pemimpin ya, pemimpin negara pada waktu itu di Madinah, kemudian beliau juga pemimpin agama, meskipun rakyatnya itu tidak hanya orang Islam, ada yang beragama Majusi ya, kemudian ada yang pagan, kemudian ada yang Kristiani, ada yang Yahudi, begitu ya. Tapi semua masyarakat itu dilindungi oleh Islam, dilindungi oleh Rasul. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan Islam itu mengajarkan ya nilai-nilai moral universal kayak gitu ya, di mana kita harus berperilaku adil dan seluruh umat manusia. Tidak hanya Islam mengajarkan nilai-nilai universal, tetapi juga Islam mengajarkan betapa kosmopolitanismenya kebudayaan Islam. Yang pertama, kosmopolit adalah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi dan diambil dari seluruh budaya umat manusia. Kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah, baik dalam format non-material seperti konsep pemikiran maupun material seperti seni. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama, Rasulullah menerima saran dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit atau hondak di sekitar Madinah yang merupakan metode pertahanan ala Persia. Pada waktu itu, ketika perang Hondak, salah satu sahabat Rasulullah itu bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apakah strategi perang ini sudah merupakan hal yang tidak bisa diubah atau bisa didiskusikan? Kemudian Rasul, menyampaikan bisa didiskusikan, apakah ada saran dari kamu gitu ya. Kemudian Salman Al-Farisi menjawab, "Ya Nabi bagaimana kita, menerapkan parit ya, strategi parit atau kondak seperti, strategi pertahanan ala Persia." Pada waktu itu posisinya umat Islam itu di Madinah yang akan kemudian diserang oleh orang-orang Quraisy Mekah yang itu mau ke Madinah begitu. Jadi, posisinya kita itu dikepung begitu ya oleh orang-orang kafir begitu. Nah, pada waktu itu Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggunakan metode membuat parit. Jadi teman-teman, ini misalnya daerah kita kemudian dikasih berapa meter begitu ya lubang yang begitu dalam sehingga kudanya takut kemudian mereka juga tidak akan bisa menembus
pertahanan kita secara gampang kayak gitu. Dan di paritnya itu nanti diberikan semacam kayak bambu-bambu runcing ya atau kayu-kayu runcing untuk, pertahanan kita begitu. Dan Rasulullah pun menerima strategi ini yang dari Salman Al-Farisi ini karena dinilai efektif begitu ya dan memecahkan masalah meskipun itu bukan budaya Islam, tapi strategi adalah Persia. Kemudian yang kedua, para sahabat meniru manajemen administrasi dan keuangan dari Persia Romawi. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu kosmopolitan, jadi menerima budaya orang lain, budaya masyarakat lain sejauh itu efektif ya memecahkan masalah dan tidak bertentangan dengan agama Islam, gitu ya. Sistem pajak, kemudian sistem administratif dari Bizantium dan seterusnya. Dan Rasul tidak pernah mengatakan ini metode Majusi, kita tidak memakainya. Jadi Rasulullah itu ya kosmopolitan banget teman-teman. Jadi kalau asalkan itu bisa memecahkan masalah ya dipakai gitu ya. Sehingga kebudayaan dan peradaban Islam dibangun atas kombinasi ya nilai ketakwaan, persamaan dan kualitas dari dalam diri Islam yang universal gitu ya. Dan dengan akulturasi timbal balik dari budaya-budaya lokal luar Arab yang terislamkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai urf sahih dan urf fasid ya. Urf itu adalah adat istiadat begitu ya, atau kebiasaan manusia. Kalau kebiasaan itu kan berarti perilakunya terpola ya, kayak kayak misalnya, kalau di Jawa itu ya sebelum Ramadan, itu ada yang namanya budaya ini ya, bikin apem gitu ya, kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa itu adalah adat istiadat. Nah, teman-teman bisa dibedakan ya ada urf sahih dan urf fasik. Urf sahih itu adalah adat istiadat atau kebiasaan manusia yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat kayak gitu ya. Jadi sejauh itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, it's okay gitu. Kayak misalnya ada yang itu punya ini ya budaya bagi-bagi ketika Ramadan ataupun Lebaran. Ini kan ya nggak masalah ya membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ada urfasid. Urfasid adalah adat istiadat atau kebiasaan manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya misalnya kebiasaan masyarakat tertentu yang itu meminta kepada pohon besar gitu ya. Padahal dia orang Islam kayak gitu. Nah, pohon besar itu kan tidak bisa menyelamatkan diri kita ya, tetapi yang bisa menyelamatkan diri kita adalah Allah kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ada urf sahih dan urf fasid. Nah, ini tugasnya teman-teman berikan contoh dan gambaran akulturasi ajaran Islam dengan budaya di Indonesia. Gitu ya, ada 3 contoh dan 3 gambar. Jadi kan ada urf fasid dan sorry, urf sahih dan urf fasid. Urf sahihnya 3, urf fasidnya 3. Kasih contoh dan gambar. Bisa dari budaya setempat teman-teman tinggal atau teman-teman bisa mencarinya di internet. Tapi kalau lebih baik sih teman-teman mengamati dari budaya sekitar teman-teman. File aja ya, karena gambar bisa eh, apa? Bisa nggak diketik juga boleh, tapi untuk rangkuman diketik. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan membumikan Islam dengan akulturasi budaya. Semoga kita bisa menunjukkan ya bahwa betapa rahmatnya Islam itu dengan perilaku kita sehari-hari sehingga banyak orang yang itu mengerti bahwa Islam itu agama kedamaian, agama yang memberikan rahmat bagi semua alam semesta dan para pengikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.